Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan kedudukan dan fungsi hadis. Sebelum kami menerangkan materi kedudukan dan fungsi hadis, kami akan memperkenalkan diri dari kelompok 2. Yang pertama ada Muhammad Nazri Hasan, dan yang kedua ada saya sendiri, Novilatin Maufiro. Yang pertama di sini saya akan membahas tentang kedudukan dan kehujahan hadis. Untuk mengetahui sejauh mana kedudukan dan kehujahan hadis dapat kita lihat dari beberapa dalil nakli, yaitu Al-Quran dan hadis, dan dalil akli yang rasional. Untuk mengetahui kedudukan dan kehujahan hadis, kita dapat melihat dari dalil Al-Quran, seperti Qul ati'ullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Katakanlah, taatilah Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Quran Surat Al-Imran ayat 32. Dari ayat ini menyebutkan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya bersama-sama. Terdapat banyak ayat yang memerintahkan mentaati Rasul-Nya, karena pada dasarnya ketaatan kepada Rasulullah berarti ketaatan juga kepada Allah SWT. Misalnya disebutkan bahwa manifestasi dari ketaatan kepada Allah adalah mentaati Rasulullah, sebagaimana firman-Nya, "May yuti'ir rasula faqad atau Allah, wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidho." Artinya, barang siapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 80. Kemudian untuk mengetahui kedudukan dan kehujahan hadis, yang kedua ada dalil hadis Rasulullah. Dalam salah satu pesannya, berkenaan dengan keharusan menjadikan hadis sebagai pedoman hidup di samping Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, "An malikin annahu balaghahu anna Rasulullahi alaihi wasallam qala taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata nabiyhi." Dinarasikan dari Malik bahwa telah sampai kepadanya berita bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Saya tinggalkan dua perkara yang kamu tidak akan tersesat apabila berpegang pada keduanya." Hadis riwayat Malik ibnu Anas. Dari hadis ini dapat kita pahami bahwa di samping Rasulullah menerima wahyu Al-Quran, bahwa juga diberi yang semacam wahyu Al-Quran, yaitu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya hadis yang ia sampaikan juga merupakan wahyu dari Allah, meskipun redaksi dan maknanya lahir darinya. Kemudian untuk mengetahui kedudukan dan kehujahan hadis, yang ketiga ada kesepakatan para ulama atau ijma, yaitu umat Islam telah sepakat menjadikan hadis menjadi sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Kesepakatan umat Islam dalam mempercayai, menerima, dan mengamalkan segala ketentuan yang terkandung di dalam hadis telah dilakukan sejak zaman Rasulullah, sepeninggal beliau, masa Khulafaur Rasyidin, hingga masa-masa selanjutnya, dan tidak ada yang mengingkarinya. Banyak peristiwa yang menunjukkan adanya kesepakatan menggunakan hadis sebagai sumber hukum Islam. Antara lain yaitu peristiwa di bawah ini. Salah satunya, ketika Abu Bakar dibaiat menjadi khalifah, ia pernah berkata, "Saya tidak meninggalkan sedikit pun sesuatu yang diamalkan oleh Rasulullah. Sesungguhnya saya takut tersesat bila meninggalkan perintahnya." Kemudian mengetahui kedudukan dan kehujahan hadis yang terakhir, itu ada sesuai petunjuk akal. Kehujahan hadis dapat diketahui melalui argumentasi rasional dan teologis, dan tidak dapat diketahui bahwa hadis merupakan salah satu sumber hukum dan sumber ajaran Islam yang menduduki urutan kedua setelah Al-Quran. Sedangkan bila dilihat dari segi kehujahannya, hadis melahirkan hukum joni, kecuali hadis mutawatir. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hadis merupakan bagian wahyu, oleh sebab itu layak dijadikan sebagai sumber hukum.
Kemudian pembahasan yang kedua ada hubungan dan fungsi hadis dalam Al-Quran. Fungsi al-hadis terhadap Al-Quran sangat penting, yaitu sebagai bayan atau penjelas. Seperti yang dikatakan Rasulullah SAW, dalam hadis, yaitu umat manusia tidak bisa memahami Al-Quran tanpa melalui hadis. Karena hadislah yang memperjelas dan mengkokohkan isi yang ada dalam Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama, bayan takrir. Bayan takrir ialah al-hadis yang berfungsi menetapkan, memantapkan, dan mengokohkan apa yang telah ditetapkan Al-Quran, sehingga maknanya tidak perlu dipertanyakan lagi. Ayat yang ditakrir oleh al-hadis tentu saja yang sudah jelas maknanya, hanya memerlukan penegasan supaya jangan sampai kaum muslimin salah menyimpulkan, misalnya hadis Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuqbalu salatum min ahdas hatta yatawadda'u. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan diterima salat seseorang yang berhadas hingga dia berwudu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis tersebut sejalan dengan ketentuan Al-Quran bahwa orang yang hendak mendirikan salat harus berwudu terlebih dahulu. Firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati fa'ghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wa amsahu bi ru'usikum wa arjulukum ilal ka'bayn. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan membasuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. Yang kedua adalah bayan tafsir. Bayan tafsir mempunyai fungsi sebagai penjelas terhadap Al-Quran. Bayan tafsir dibagi menjadi 3 macam, yaitu tafsir al-mujmal, takhsis al-am, dan taqyid al-mutlaq. Yang pertama, tafsir al-mujmal. Hadis yang memberi penjelasan terinci dan tafsiran yang menyeluruh dalam ayat Al-Quran, baik menyangkut ibadah maupun hukum. Misalnya, Shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah sebagaimana engkau melihat aku salat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini menjelaskan bahwa dalam Al-Quran hanya menerangkan secara global, seperti perintah salat yang tidak didasari petunjuk salat, cara salat, waktu salat, berapa rakaat dalam salat, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah tafsis al-am. Hadis ini menjelaskan kekhususan dalam ayat Al-Quran, kecuali ayat-ayat yang bermakna umum. Misalnya, Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari misla hadzul unthayain. Yang artinya, Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Surat An-Nisa ayat 1. Kandungan ayat di atas menjelaskan pembagian harta terhadap ahli waris, kemudian dikhususkan dengan hadis Nabi yang melarang mewarisi harta terhadap orang berlainan agama dan pembunuh. Misalnya, al-qatilu la yaris, yang artinya pembunuh tidaklah memperoleh harta waris. Selanjutnya, taqyid al-mutlaq. Taqyid al-mutlaq adalah hadis yang membatasi kemutlakan ayat Al-Quran, kemudian dikhususkan dengan penjelasan al-hadis. Misalnya, Bismillahirrahmanirrahim. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallahi wallahu azizun hakim.
laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 38. Selanjutnya, bayan naskib. Bayan naskib adalah hadis yang menghilangkan dan memindahkan hukum yang diterangkan dalam Al-Quran. Misalnya, Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairal alwasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Diwajibkan atas kamu apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua, dan karib kerabat dengan cara yang baik, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 180. Ayat di atas dinasahkan dengan hadis Nabi yaitu wasiatan liwaris, yang artinya maka tidak ada wasiat bagi ahli waris. Hadis riwayat Abu Dawud. Dan yang terakhir, bayan tasyri'. Bayan tasyri'i adalah hadis yang menjelaskan hukum-hukum yang belum ada dalam ayat-ayat Al-Quran atau hanya terdapat pokok-pokoknya saja. Misalnya, Bismillahirrahmanirrahim. Khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka. Quran Surat At-Taubah ayat 103. Abni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakat al-fitri min Ramadhana 'alan nasi sa'an min tumarin aw sa'an min sya'irin ala kulli hurrin aw 'abdin dzakarin aw untha minal muslimin. Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mewajibkan zakat fitrah di bulan Ramadan atas setiap orang Muslim, baik dia itu merdeka atau hamba, laki-laki atau perempuan, yaitu satu sok kurma atau satu sok gandum. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang ketiga yaitu ada ingkar sunnah. Pengertian ingkar sunnah adalah sekelompok umat Islam yang tidak mengakui atau menolak sunnah hadis sebagai salah satu sumber ajaran Islam. Dan orang yang tidak mengakui sunnah atau hadis disebut mungkri al-sunnah. 3 bagian golongan yang disebut ingkar sunnah, yaitu yang pertama, golongan yang menolak seluruh sunnah, dan yang kedua, golongan yang menolak sunnah kecuali apabila sunnah itu memiliki kesamaan dengan petunjuk Al-Quran, dan yang ketiga yaitu golongan yang menolak sunnah secara ahad, hanya menerima sunnah yang berstatus mutawatir saja. Kemudian sejarah dari ingkar sunnah sendiri itu kemunculan sekelompok ingkar sunnah baru terjadi ketika periwayatan hadis sudah berkembang dengan pesat, sehingga cukup marak pula pemalsuan hadis Nabi. Mereka yang berpaham ingkar sunnah, baik yang mereka ingkari itu seluruh sunnah maupun sebagian saja, muncul di berbagai tempat, misalnya di Mesir, Malaysia, dan Indonesia. Kemudian yang ketiga, hukum ingkar sunnah. Ulama fikih mendefinisikan sunnah dengan suatu hal, mendapat pahala bila dikerjakan, namun tidak sampai mendapatkan dosa bila ditinggalkan. Sementara menurut ulama ahli hadis, sunnah adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan, dan ketetapan. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.